Suami saya mungkin karena dia adalah soulmate saya, ya kan, kalau orang Jawa bilang Apa itu soulmate? soulmate, garwo si garing Oh. nyowo. Nah, Separuh separuh nyawa, separuh jiwa saya. Sehingga, dalam bukan hanya menikmati kehidupan seksual, menikmati semuanya menjadi lebih indah pada kalau saat masuk Anda usia itu. ya, kalau pada Anda memasuki usia itu dan menemukan ketenangan jiwa. Tapi kalau tidak, life can be a disaster, ya kan? Banyak bilang loh kalau Mhm. usia 40 untuk laki-laki juga katanya puber kedua gitu. Itu Soalnya saya umur 20-nya udah boros sih. boros. Iya, jadi surveinya udah terlalu banyak jadi cukup lah. Ya, itu saya tahu. Ya. Gimana Mbak Irma? Itu saya Dari mana tahu. kau tahu Tahu, kau? aku tahu Kau daftar macam pacar-pacarmu. Jangan kau gitulah, Tit. Gimana Mbak Irma? Kalau puber kedua itu hanya berlaku untuk laki-laki atau juga perempuan tuh yang mulai masuk usia Oh, perempuan 40? lebih. Apakah punya daftar-daftar juga? Betul. Oke, Si sebelum Mbak Ucok, Irma si jawab, Portak, si mana? saya mau Si ingetin sama Monang. pemirsa kalau Anda ingin ikut ngobrol sama Mas Ikang atau Mbak Irma bisa hubungi kami di 3914601 atau 3914603 untuk Anda yang ada di luar Jabodetabek. Jadi gimana Mbak? Ya, kalau sebetulnya saya tidak percaya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun juga ya. Kau tidak berbeda. Yang membuat berbeda itu hanya jenis kelaminnya saja, tetapi Iya, rupa sama. pemikiran, jiwa itu sebetulnya sama ya. Kalau laki-laki bisa merasa puber atau matang ya Betul. perempuan Mau juga ya? bisa Laki-laki gitu bisa loh. ngotot, Jadi kau pun bisa ngotot. Ya? bisa, Udah lihat aku kau ngotot sama, terus. sama. Jadi cuma cuma perbedaan gender yang memang sebetulnya tidak mempengaruhi sikap atau karakter dari beda laki atau perempuan ya, apakah usianya 40 ataupun 50. Berarti kemungkinan itu tetap ada dong Mbak ya? Untuk lebih matang juga mencari pasangan baru gitu. Iya, sama saja. Kalau bisa terjadi di laki-laki berarti bisa terjadi juga di perempuan. Kecuali satu yang bisa terjadi di perempuan, laki-laki tidak bisa. Apa tuh? Hamil dan menyusui. Itu kita lebih hebat dari mereka makanya. Iya, Oke, itu. masuk usia Tapi kita bisa menghamili. Iya, Menyusui hanya tidak, menghamili bisa. Jadi ada separuh benar kau. karena masih satu sama ya perempuan Iya, sama laki-laki. betul. Oke, kalau soal hubungan seksual, apakah setelah masuk ke usia 40 terus ada perbedaan mungkin penurunan produktivitas atau peningkatan justru? oh, saya dulu. Iyalah kamu lah. Kamu. Oke, Oke, saya kita coba dengar ya. dulu. Iya. Angkat telepon dulu. Halo. Halo. Oh, putus. Oke. Ya, oke. Saya sangat menikmati hidup, termasuk salah satunya adalah menikmati kehidupan seksual saya ya, yang saya merasakan bahwa orang mempunyai stage atau tahapan dari bagaimana cara menikmati itu yang tentu saja semakin bertambah dengan semakinnya usia, tapi tidak hanya berhubungan dengan fisik saja, tapi juga berhubungan dengan emosional dan jiwa saja. Suami saya mungkin karena dia adalah soulmate saya, ya kan, kalau orang Jawa bilang Apa itu soulmate? soulmate, garwo si garing Oh. nyowo. Nah, Separuh nyawa, separuh jiwa saya. Sehingga, dalam bukan hanya menikmati kehidupan seksual, menikmati semuanya menjadi lebih indah pada kalau saat masuk Anda usia itu. ya, kalau pada Anda memasuki usia itu dan menemukan ketenangan jiwa. Tapi kalau tidak, life can be a disaster, ya kan? Gitu. Jadi tergantung juga dari apa yang dialami dari usia 40 itu tersebut. Oh, begitu. Oke. Nah, kalau Mas Ikang gimana? Kayaknya Mengenai kehidupan seksual itu. Ini saya tiba-tiba ngomong kehidupan seksual langsung pakai kebetulan mic tadi ada iklan. mewakili. Ada iklannya Irex itu ya. Gimana, Mas? Saya Dia rasa malu-malu. sama masih. Rasa Apa stamina-nya produk Irex maksudnya itu ada untuk usia 40 ke atas gitu maksudnya? tidak perlu kayaknya. Oh. Tidak perlu, so bener ya. Jadi gimana Mas kalau pada laki-laki? Apa tuh? Ya, soal kehidupan seksual setelah usia 40. Ya sama mungkin bisa meningkat juga. Oke. Jadi kalau dibilang itu menurun enggak ya? Enggak. Enggak. Oke. Sampai 70 juga. Betul. Iya kan? Tapi begini, bukan dari quantity apakah Anda bisa melakukan itu 4 kali atau 5 kali, tetapi bagaimana Anda menikmatinya itu sehingga bukan kuantitinya. Oh, kaget Mbak Irma. Kaget. Aku yang kaget. Kamu nggak siap? Iya, saya kaget banget. Oke, halo. Aduh, kok Halo. iya, selamat malam Mbak. Mbak bikin saya kaget loh Mbak. Muka saya langsung berubah barusan ya. Serius Halo, banget. selamat malam. Siapa ini? Saya Halo, Ibu Siti. Ibu Siti. Halo, Iya, Ibu siapa?
Ibu Siti di Pangkal Pinang. Ibu Siti di Pangkal Pinang. Iya, Oke, silakan Ibu mau ngobrol dengan Mbak Irma atau Mas Ika. Ada pertanyaan mungkin? saya masih Kang. Ya, pertanyaannya Ibu. Ini Mas, selamat malam. Selamat malam Bu Siti. Iya. Assalamualaikum. Saya cuma pengen tanya aja nih. Hmm. Selama perkawinan sama Mbak Marisa ya kayaknya, ada halangan apa kira-kira? Soal apa Bu? Soal Misalnya seksual. dalam apakah ada godaannya apa enggak? Oh, Oh, gitu. oke. Ada. Iya. Terima kasih Ada banyak ada Ibu. halangan, ada godaan nggak Kang? Hanya itu Oh saja. iya iya iya. Iya, Mas Ikang, bagaimana perjalanan perkawinannya dengan Mbak Marisa? Apakah banyak godaan atau halangan? Begitu mungkin ya Bu ya? Iya, 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 Terima iya. kasih. Kita kasih kesempatan Mas Ikang untuk menjawab. Ya gitu kalau mau jujur aja sih dua-duanya banyak halangan dan banyak godaan. Maksudnya sebelum kita menikah dia idola juga pada saat itu saya juga pas lagi naik-naiknya gitu. Jadi memang tapi saya udah memilih memang saya pengen saya incer dia dan harus dapet gitu. Jadi godaan itu merupakan bagian dari resiko gitu. Emang kan aku incar kan ya? Aku tahu kan? Kau Oke. sudah sampai di situ. Kau seperti Ini kapal- aku dulu yang ngomong, kapal- Ibu Siti kapal nunggu. buru sergap Tenang, Bang saya Icar. ini jadi bukan penengah. aku dulu. Bu Siti, Bu Siti maaf ini Ibu teman saya. mudah-mudahan cukup Ya. puas Dia- atas jawabannya karena Ah, saya menjadi penengah. Jadi Emang banyak Bu, tapi yang penting yaitu kembali saya ngelihat bahwasannya laki-laki dinilai dari komitmennya gitu. Oke. Oke, terima kasih Ibu atas teleponnya. Ya. Kita mau terusin obrolannya dan perlu saya ingatkan kepada pemirsa malam ini kita punya topik hidup pada saat memasuki usia 40 gitu. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya juga bisa di seputar topik. Iya. Dilanjutkan yang Saved by the Bell tadi. Iya, iya. Iya. Tuh, kalau kau ngomong aku diam. Ya itulah. Nah, sekarang- Kalau kau ngomong aku potong. Iya. Iya. Terus tadi lagi bicara soal bagaimana menikmati hidup dan salah satu bagian yang terpenting dari hidup itu adalah ya tentu saja hubungan dan kehidupan seksual saya di perkawinan ya, yang tentu saja berkaitan dengan masalah-masalah lain bahwa kepuasan itu sendiri berkaitan dengan kepuasan saya dalam mengaktualisasikan diri, bahwa saya bahagia dengan apa yang saya kerjakan sekarang, saya sangat menikmati teman-teman saya, keluarga juga apa yang saya kerjakan gitu. Iya, jadi apa usia 40 juga ini untuk Mas Ikang dan Mbak Irma, apa usia 40 juga adalah usia di mana orang mulai punya kepercayaan diri yang lebih kuat sehingga mereka juga lebih bisa menghasilkan karya-karya yang baik di dalam profesi yang mereka tekuni. Itu kira-kira begitu atau enggak? Berpengaruh enggak tuh Mas Ikang? Ya, berpengaruh itu jelas karena selama 40 tahun kan kita belajar. Tapi cara menikmatinya itu, cara menikmatinya tuh lebih komprehensif gitu, lebih ngerasa bahwasannya ini bermanfaat buat lebih banyak orang gitu. Biasanya umur-umur segitu tuh kita lebih banyak melakukan sesuatu untuk kebahagiaan orang lain. Mulai mengarah ke situ gitu loh. Baik itu anak istri atau lingkungan, itu mulai berpikir ke arah situ gitu. Ya jangan-jangan Mbak Irma sekarang mulai terlihat sangat produktif ada di mana-mana juga karena itu kali. Karena memasuki usia 40 udah lebih menikmati hidup. Daripada ngoceh di rumah mendingan di TV kan. Dibayar pula Iya, ya. betul, Dibayar dibayar. dan didengar pula. That's the Ah, problem Iya, ya. betul, betul. Iya, tadi kan dikatakan bukan hanya bahwa hidup ini bukan hanya pelajarannya, tetapi juga rata-rata kalau orang usia 40 ya tadi 20 tahun masih sekolah mencari-cari jati diri, 30 tahun Anda kerja keras supaya bisa menikmatinya nanti pada usia 40 tahun dan ke atas. Biasanya normalnya manusia punya plan seperti itu. Berarti semuanya tetap harus dilalui, harus melewati proses gitu ya. Iya. Dan masa lalu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang didapatkan pada usia 40 gitu Apa ya. ya, mungkin akan sedih kalau usia 40 belum jadi Betul. apa-apa atau belum punya apa-apa Iya. ya Kang Tapi ya. problemnya ya, Iya. saya 40 tapi saya nggak ngerasa ada perbedaan pada saat saya usia 25, 30 Ya, gitu. tapi bukan soal yang tadi daftar yang Mbak Irma punya kan? Soal banyaknya daftar yang dipunya tadi. Bukan ya? kau baca Teras. kau. Oke, ini nanti kita bahas Oh percaya pula sama ini dia ya, ini. di luar set. Kita bahas di luar set. Iya, iya. Sayang sekali pengennya ngobrol lebih panjang lagi Oke. dengan Mbak Irma dengan Mas Ikang. Sayangnya kita punya keterbatasan waktu. Jadi Iya, iya. terima kasih Terima banyak kasih, udah Peggy. sharing. Oke. Pemirsa, aduh obrolannya malam ini seru sekali. Ternyata menurut kedua tamu saya usia 40 itu adalah usia di mana seseorang seharusnya sudah lebih bisa memulai hidup yang teratur. Karena di usia 40 setiap orang sudah melewati banyak sekali peristiwa di dalam hidupnya sehingga mereka punya banyak pengalaman dan sudah melalui juga berbagai macam kesempatan. Sehingga di usia 40 juga seharusnya mereka sudah memiliki kematangan secara material maupun spiritual. Tapi semuanya itu harus dilalui, harus diperoleh lewat proses. Jadi hari kemarin itu adalah sejarah.
hari esok itu adalah harapan dan hari ini betul-betul fantastis. Mudah-mudahan Anda yang akan menjelang usia 40 betul-betul akan memiliki masa-masa yang fantastis dan ketenangan jiwa. Terima kasih banyak, nanti kita ngobrol lagi di luar set ya. Oke, dan seperti biasa teman saya yang satu ini akan menggoyang malam minggu Anda, Putri Malam.